Halo cuy, balik lagi sama aku Faiz di channel Alinfa. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Ini kalian lihat tampilannya beda ya, nggak kayak biasanya ya. Biasanya kan aku sendirian, storyteller, cerita sendiri dan cerita kasus-kasus kayak gitu ya. Nah ini aku ada segmen baru atau program baru di channel YouTubeku. Ini aku adakan podcast ya, karena aku ingin lebih mencairkan suasana, lebih ingin dekat dengan orang-orang dan lebih ingin dekat dengan kalian sebagai subscriberku atau penontonku. Nah di sebelahku ini ada kakakku, namanya siapa? Halo guys, namaku Irul. Nah namanya Irul ya. Ini kita beda ya wajahnya ya, tapi kita ini saudara kandung ya. Nah dulu itu kakakku ini punya kisah yang sangat kelam lah di masa lalu, atau sangat apa ya menegangkan, menakutkan dan lain sebagainya lah. Dulu dia itu pernah hilang cuy. Dia pernah hilang berhari-hari, kurang lebih itu 2-3 hari, aku lupa. Karena udah dulu banget ya. Aku juga lupa tahun berapa. Pokoknya kalau nggak salah kamu kelas 1 SMA apa 3 SMP waktu kamu hilang itu? 3 SMP kayaknya. Kelas 3 SMP. Jadi dia tuh waktu kelas 3 SMP dia tuh hilang dan nggak ada seorang pun yang tahu. Baik teman-temannya, keluarga besar, terus tetangga-tetangga, semua nggak ada yang tahu dia kemana. Aku pengen ngerti, kamu dulu ngapain? Kok bisa hilang? Gimana ceritanya? Dan kamu kemana? Ya. Awalnya itu ya kalau menurutku pribadi sih guys, nggak hilang. Jadi berpetualang di suatu tempat. Ya mungkin kalau sekarang ya aku menyadari kalau itu nggak di sini, tapi di alam lain. Itu ceritanya. Bentar. Kamu di alam lain. Kamu merasa kamu di alam lain waktu kamu hilang itu? Ya, setelah aku sadari saat ini, ya seperti itu. Nggak, gimana? Awalnya gimana? Kamu kok bisa berada di alam lain itu gimana? Perjalanannya gimana? Caranya gimana? Atau ada apa? Nah, dulu itu guys, aku sekolah SD itu biasa, regular SD. Nah, setelah SD, orang tua aku kan religi. Nah, jadi SMP aku dipondokin guys. Nah, di pondok itu aku kenal kayak sesuatu yang gaib gitu. Oke. Soalnya di pondok itu banyak sekali kayak amalan ini, amalan itu, supaya ini, supaya itu. Dan ada yang paling aneh itu supaya bisa sakti mandagluna. Seperti itu. Makanya itu aku tertarik ke keilmuan yang seperti itu di pondok. Nah. Waktu itu aku belajar sendiri. Nah, oleh karena itu yang salah. Belajar sendiri ku, kamu belajar dari siapa? Tahu dari mana? Kok bisa belajar sendiri ku? Nah itu, tahu sendiri. Soalnya aku kan dulu kan sering mampir di perpustakaan. Terus toko-toko buku itu. Terus ada baca ini setiap hari maka hidupmu akan mudah. Wah, menarik sekali. Oleh karena itu aku tertarik untuk mempelajari hal-hal yang seperti itu. Pokoknya yang kamu pelajari itu berhubungan dengan gaib, mistis atau? Ya, berhubungan dengan hal gaib lebih tepatnya. Nah, dari situ aku akhirnya sering ngamalin sesuatu. Terus beli buku ini, terus beli buku itu, baca buku ini, baca buku itu. Lah, terus saking keseruanku menikmati hal tersebut, nyaman, sampai aku itu dulu itu beli kayak tasbih kesaktian gitu. Ada yang berupa kalung juga. Pakailah tasbih ini maka kamu akan mendapatkan segala macam kenikmatannya. Seperti itu. Gini. Kamu dulu kan belajar sendiri ya? Belajar sendiri. Posisimu kan di pondok kan?
posisimu di pondok pesantren, itu apa yang kamu pelajari itu nggak kamu konfirmasikan ke ustadzmu tentang kebenarannya atau kesalahannya dan lain sebagainya? Itu enggak sama sekali. Nggak sama sekali kamu tanya-tanya kan, Tat ini yang benar gini dah gini, enggak? Enggak. Nah itu bukunya itu aneh-aneh, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Indonesia, ada yang kayak kitab kuning gitu, terus ada terjemahnya tapi dalam bahasa Jawa lah. Gitu. Kitab gondol gitu ya, iya. Kitab kuning gondol ya. Bahasa Arab guys, nggak ada harokatnya itu. Kan kamu belajar di pondok, ya. Seingatku kamu kelas 3 kan sudah boyong, sudah keluar dari pondok. Nah kok bisa kamu di rumah kok tetap nggak apa ya? Gampangannya kamu kan hilangnya kan waktu di rumah kan? Waktu di rumah kan. Yeah. Sedangkan kamu mempelajari hal mistis waktu di pondok, kok bisa? Lah, dulu itu waktu di pondok itu aku mempelajari hal mistis itu sendirian kan. Yeah. Nah, sendirian. Terus habis itu aku jadi sering ke tempat-tempat apa sendirian. Jadi kayak di kelas sendiri, baca-baca sendiri. Yeah. Terus di masjid sendiri, baca-baca sendiri. Nah, itu akhirnya aku kayak kata orang-orang sih ya. Mengenal sesuatu yang gaib itu tadi. Jadi kayak kelihatan sesosok orang yang gimana ya, kayak kenalan gitu loh. Oke. Iya. Bahasa mudahnya itu kayak kodam atau kayak gitu. Nah kayak gitu, iya. Jadi kamu boyong dari pondok, kamu kan pulang ke rumah, kamu itu melihat sesosok makhluk kayak kodam gitu yang ngikutin jadi kamu. Sebelumnya itu aku kayak ada kenalan gitu, tapi gaib. Gitu. Ada kenalan tapi gaib. Kira-kira sosoknya kayak gimana? Waktu di pondok sih nggak begitu jelas ya. Ya. Tapi waktu paling parahnya itu pas pada waktu di rumah itu tadi. Oke. Jadi kan pada waktu di pondok kan masih mempelajari hal-hal tersebut, ngamalin hal-hal tersebut. Nah, pas pada waktu pulang itu kan banyak temen di kampung, terus jadi dekat sama keluarga lah. Itu akhirnya aku nggak pernah ngamalin hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu sosok gaib itu tadi memunculkan dirinya. Oh, menarik ini, menarik. Memunculkan dirinya, ngajak aku ke suatu tempat. Kan kamu tadi bilang ya, kamu pulang dan nggak mengamalkan amalan atau apa ya, ilmu-ilmu itu kan. Nah, itu kan nggak kamu amalkan ke rumah, nggak kamu bawa ke rumah. Tapi setelah kamu nggak amalkan, kamu malah didatangi sesosok yang yang kayak kodam itu, yang kamu sebut tadi itu. Iya. Sosoknya orang tua, anak-anak, atau wanita atau gimana? Mungkin nggak sebegitu menyeramkan. Itu sosok itu menjelma seperti orang kayak kita, manusia kayak kita. Oke. Nah, tapi sosoknya itu bisa digambarkan itu lebih tua dariku, lebih tua. Yang agak tinggi sedikit lah, lebih tua dariku. Terus wajahnya itu samar, terus pakaiannya juga samar waktu itu. Jadi aku nggak begitu lihat dia itu berpakaian seperti apa, tapi ada sosok lebih tinggi dari aku waktu itu ngajakin aku, sini ayo ikut aku, kayak gitu. Pokoknya dalam pandanganmu dia tuh sosok tapi nggak begitu jelas. Dia nggak menampakkan wajahnya secara jelas di depan pandanganmu. Yang aku tahu itu dia lebih tinggi dari aku, terus agak lebih tua dikit dari aku gitu. Tapi kan dia berbicara sama kamu kan. Dia berbicara, ngobrol-ngobrol sama kamu selama kamu menemui sosok itu. Ya waktu di rumah itu, di rumah terus kosong kan, kebetulan nggak ada orang di rumah. Nah, itu tadi langsung sini ikut aku gitu. Kamu diajak sama sosok itu? Diajak. Dan kamu mau? Ya waktu itu kan sepi. Aku nggak tahu juga, masih anak-anak guys. Jadi ya aku ikutin aja orang itu. Nah, kamu ikutin aja? Aku ikutin aja. Aku ganti baju. Aku naik sepeda. Aku ikutin orang itu.
Jadi kamu ikutin aja orang itu. Kamu ganti baju, kamu keluar naik sepeda. Orang itu keluar dari rumah ini, kamu ikutin kayak gitu. Iya. Lah, pas pada waktu aku naik sepeda itu, kenapa kok aku bawa sepeda? Iya. Nah, itu karena dia itu jalannya cepet. Oke. Jadi dia itu jalan kaki, guys. Tapi cepet banget jalannya. Makanya itu aku bawa sepeda. Oh, tunggu. Terus aku ngambil sepeda itu tadi. Tujuannya kemana? Nah, itu. Aku nggak tahu dia mau ngajakin aku di mana. Yang penting aku ikutin dia. Ternyata aku pas ngikutin dia itu sampai di sebuah kayak gimana ya, desa. Jadi sampai di sebuah desa yang desanya itu kayak hijau-hijau berseri gitu. Jadi kayak bagus banget gitu loh guys, kayak utopia, kayak surga gitu. Utopia anjir. Iya, tapi saking indahnya, tapi nggak tahu ya itu nyata apa enggak. Tapi begitu nyata di pandanganku itu tadi. Kalau kamu menuju desa yang desanya itu nggak pernah kamu lihat sebelumnya. Nah, desanya indah banget. Ada pandangan gunung, terus sawah-sawah hijau berseri, terus ada air mengalir yang jernih. Pokoknya indah banget. Lalu di desa itu kamu diajak ngapain? Nah itu, aku diajak kayak itu loh, dikenalin. Ini tempatnya seperti ini tempatnya seperti itu, kayak tour guide gitu loh guys. Nah di sana itu. Gini, kamu nggak curiga kamu kan, aku tarik dari kamu lihat sosok itu ya. Aku tarik dari kamu lihat sosok itu ya. Kamu tuh nggak curiga. Kamu lihat sosok yang ngeblur menurut pandanganmu ya. Kamu lihat sosok yang jalannya cepat sampai kamu itu harus ngejar pakai sepeda. Kamu juga diajak ke desa yang begitu indah yang kamu nggak pernah temui sebelumnya. Kamu nggak curiga sama sekali? Ya waktu itu masih kecil dan itu pun muncul pas pada waktu aku selesai ngamalin hal-hal yang seperti itu guys. Jadi aku fan-fan aja, kayak udah mengenal lama gitu sama orang itu gitu. Paham maksudmu. Jadi kamu itu nggak bisa membedakan ini kenyataan atau bukan. Nah seperti itu. Tapi di pikiranku itu begitu nyata gitu. Kamu di sana diajak interaksi nggak sama orang itu, atau mungkin ada orang-orang lain di sana, atau gimana? Ada. Jadi kayak tour guide itu. Lah terus habis itu di sana itu sampai kayak di suatu kayak di suatu kampung. Ya, tadi kan kamu udah bilang kan diajak ke desa. Nah, terus habis itu aku diajak ke suatu kampung. Lah, di kampung itu banyak orangnya. Lah, anehnya di kampung itu orangnya itu udah mengenal aku semua. Jadi, wih Irul. Bentar. Ini desa yang awal sama desa yang kamu sebutkan atau kampung ini itu beda atau gimana? Ya jadi satu, cuman agak jauhan. Kan awal kali masuk desanya perdesaan itu kan agak jauh sama kampungnya itu tadi. Jadi kamu lihat di awal-awal masuk itu kayak suasana perkampungan atau perdesaan tapi nggak ada orang. Nggak ada penghuni maksudnya. Tapi setelah kamu masuk lebih dalam, kamu menemukan penghuni kayak gitu. Iya. Dan orang-orangnya kayak sudah kenal sama kamu. Terus di sana kamu diapain? Nah itu tadi kayak disambut gitu, terus dijamuni, kayak dijamuni itu kayak dikasih makan gitu kayak gitu. Kamu makan? Kamu makan nggak? Waktu itu sih kayaknya sih enggak. Waktu itu nggak kamu makan? Iya, sekedar ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda gitu aja.
Oke. Kayak bertamu gitu loh. Ya, bertamu dikasih suguhan kayak gitu. Ah iya, kayak gitu. Tapi suguhannya nggak kamu makan? Enggak. Nggak kamu makan kenapa? Kamu ya nggak kenapa-napa. Ya kan kayak sungkan gitu loh. Malu. Oke. Bukan karena kamu curiga ya, enggak ya? Enggak. Tapi karena malu. Iya, kan kita ini Iya, kan tamu. Oke. Kayak kita bertamu ke rumah orang lah. Iyalah, kayak gitu. Kita malu untuk ambil makanannya dan lain sebagainya. Apalagi orangnya nggak kenal kayak gitu. Kamu diajak ngobrol-ngobrol, mereka sudah tahu namamu. Irul. Tapi kamu nggak pernah kenal mereka sama sekali sebelumnya. Enggak. Nggak pernah kenal sama sekali? Iya, yang bawa aku itu aja. Oke. Yang pernah kamu lihat itu cuma sosok yang membimbing kamu atau menuntun kamu menuju tempat itu. Iya. Oke. Mereka punya nama nggak? Waktu itu sih aku nggak berkenalan. Jadi familiar banget kayak aku sama kamu ya. Woi, ayo ikut aku. Gitu aja. Jadi aku tahu kamu kayak adikku lah. Gitu aja. Jadi kayak familiar banget. Jadi nggak kenalan. Enggak. Oke. Ngapain aja? Selain kamu disuguhi makanan tadi, itu ngapain aja di sana? Ya sih itu bertamu lah. Terus habis bertamu terus disuguhi makanan. Nah, habis itu kayak istirahat gitu loh. Istirahat. Tidur di sana. Nah, tidur di sana. Tidur di sana. Iya. Ada kasurnya? Ya enggak sih, waktu itu kayak duduk gitu, lesehan gitu. Oke, kamu tidur lesehan? Beneran tidur? Kamu merasakan itu tidur? Iya. Nah, terus itu habis itu aku bangun-bangun itu langsung sadar. Kamu bangun-bangun langsung sadar? Maksudnya langsung sadar itu gimana? Kayak aku nggak ada di dunia itu. Aku berada di kehidupan nyata. Oke. Kamu tidur, bangun-bangun, kamu sudah pindah tempat. Nggak berada di tempat itu lagi. Iya. Jadi waktu itu aku berada di sebuah kantor polisi, tapi sepi kantor polisinya. Pas pada waktu malam hari soalnya. Oke. Sepi, nggak ada siapa-siapa. Terus bangun, loh, kok aku di sini? Gitu. Kamu nggak tahu tiba-tiba di kantor polisi itu? Nggak tahu. Jadi aku langsung sadar terus, lah aku di sini ngapain? Oh, aku harus pulang ini. Terus ya udah, aku habis itu langsung beranjak pulang itu tadi. Oke. Nggak tahu kantor polisinya di kota apa atau di mana? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu perjalanan pulang berapa lama sampai rumah? Ya bersepeda, pokoknya namanya juga anak kecil guys. Yang kusadari aku berjalan lurus kan, waktu ngikutin itu tadi. Ya udah, aku berjalan lurus balik aja. Yang kamu lewatin itu daerah-daerah mana? Tahu nggak? Nggak tahu. Taunya sih masuk kotaku itu baru aku, oh ini jalan ini, oh jalan ini, gitu aja. Oke. Jadi kamu bangun, kamu nggak sadar kamu di mana, tiba-tiba ada di kantor polisi. Kamu juga nggak tahu itu kantor polisi mana pada saat itu. Iya, pokoknya jauh di luar kota. Pokoknya jauh di luar kota. Soalnya dulu kan aku kan sering diajak rekreasi sama orang tua lah, habis keluar kota. Oleh karena itu aku pas pada waktu kecil itu masih hafal sedikit jalannya gitu. Oke, tapi nggak tahu spesifik nama tempatnya apa. Yang kamu tahu pada saat masuk kota aku familiar. Oke. Oh, ini lewat sini gitu. Oke. Gini. Waktu kamu perjalanan pulang atau masuk ke dunia nyata, kemana sosok itu? Nggak tahu. Tiba-tiba ya pandanganku hilang, terus aku sadar diri aku nggak berada di lokasi itu dan orangnya juga nggak ada siapa-siapa. Aku bangun-bangun pun di kantor polisi juga sendirian, nggak ada siapa-siapa.
Terus aku juga takut kan waktu kecil kan, loh ngapain aku di kantor polisi gitu. Ya udah, mumpung nggak ada siapa-siapa, aku langsung cabut aja itu. Soalnya ini versi keluarga ya, versi keluarga. Kamu kan mengalami versimu sendiri ya. Kalau versi keluarga itu kita nggak ada yang tahu kamu kemana, ya. Keluarga sudah menghubungi semua teman-temanmu, mereka juga nggak ada yang tahu. Keluarga juga nyamperin tempat tongkronganmu, mereka yang di tempat tongkrongan itu juga mengatakan nggak tahu kamu di mana. Mendatangi sekolahan juga nggak tahu sekolahan kamu di mana. Orang-orang di sekolah itu nggak tahu kamu di mana. Tanya sana sini, nggak ada yang tahu kamu di mana. Akhirnya apa? Keluarga itu menghubungi polisi, mama ayah itu menghubungi polisi, terus kamu itu diumumkan di radio kehilanganmu itu. Nah aku lupa ya radionya apa, pokoknya diumumin di radio gitu. Minta bantuan lah, kita ada orang hilang kayak gitu ya. Nah karena kita tuh takut pada saat itu. Takut apa? Takut kamu itu diculik dan dijual organnya, kayak kejahatan penjualan organ gitu loh. Kita tuh takut di situ. Karena satu, kamu dihubungi juga nggak diangkat. Kamu kan bawa HP pada waktu itu. Ditelepon semua nggak ada yang aktif. Di SMS, kalau SMS kan nggak ada notif masuk ya, pokoknya kekirim gitu aja. Juga kamu nggak ada balasan sama sekali. Jadi itu yang tanda tanya besar gitu loh. Tanda tanya banget. Terus waktu kamu balik ke rumah kan, waktu kamu balik ke rumah, kita tuh ya seneng banget waktu kamu pulang ke rumah, sampai ke rumah kita cuma tanya-tanya ya nggak begitu panjang kan. Maksudnya kamu habis dari mana, kamu juga nggak bisa jawab itu kamu dari mana kan gitu ya. Sampai waktu kamu hilang itu ya, karena kita kan begitu takut, hubungi semua keluarga, bukan hanya keluarga yang di sini, bukan, keluarga besar itu dihubungi semua dan semuanya ke sini. Nah salah satu dari keluarga kita tuh ada Pak Puh ya. Kamu tahu sendiri kan, Pak Puh itu kayak tabib supranatural kan. Beliau kesini tuh bersama teman-teman yang sejalan dengan dia. Maksudku teman-teman supranaturalnya juga. Dia kesini, terus apa ya, rumah kita ini dikasih ritual gitu, kayak disiram-siram air, dikasih daun-daun atau bunga-bunga makam kayak gitu. Aku nggak tahu ya bunga apa ya. Terus dikasih garam dan lain sebagainya, terus bikin ritual nyumet apa ini ya, menyalakan menyan itu loh, sesajen kayak gitu ya, kayak gitulah. Aku agak gimana, nggak tahu istilahnya lah, dupa. Nah beliau tuh bilang, karena kita kan takut banget kamu hilang dan dijual organnya, beliau tuh bilang enggak, Irul itu nggak diculik orang, Irul itu dibawa makhluk halus. Kita nggak percaya kan, logik aja pada waktu itu ya sudah, kita hormati apa yang Pak Puh bilang. Keluarga nggak membantah juga nggak membenarkan, kita hormati aja. Tapi Pak Puh itu bersikeras, tenang aja. Aku juga sekarang ya mikirnya kayak apa bener sih aku dulu itu seperti itu, tapi pandangan itu tuh nyata banget itu. Jadi percaya nggak percaya, memang itu terjadi. Itu yang kamu rasakan? Iya. Memang benar berarti. Soalnya dulu ya kita menghormati, kita nggak mengiyakan juga nggak menyalahkan. Toh Pak Puh kita atau Pak D kita itu kan mau bantu nyariin kamu kan gitu kan. Tiba-tiba aku nggak tahu ya itu malam pagi atau gimana, pokoknya Pak Puh itu ngomong ke ayah mama kan, ngomong gak suwe Irul iki balik, bahasa Jawanya gitu, gak suwe iki Irul balik. Itu bahasa Indonesianya tuh gak lama Irul akan kembali kayak gitu ya cuy, itu bahasa Jawa ya. Tiba-tiba kamu dateng cuy, maghrib waktu itu kayak ya, kamu datang naik sepeda, terus kamu langsung dimandiin di depan rumah. Nah ya itu, jadi lucunya itu pas pada waktu pulang guys. Pada waktu pulang memasuki desa tempat tinggalku itu, desa asli ya, desa nyata ya ini ya, dunia nyata ya. Jadi pas pada waktu aku kembali itu, orang-orang itu sudah
kayak menyadari, oh Irul pulang gitu. Akhirnya sampai rumah, terus habis itu orang tuaku dibilangin, oh Irul datang. Oh langsung keluar, terus heboh semua. Aku habis itu naruh sepeda engkol itu di depan rumah lah, langsung disiram air kembang guys. Dikira kemasukan apa gitu, terus disuruh lepas pakaian juga langsung di depan itu. Ya itu aku inget itu, pokoknya kamu dimandiin lah di depan rumah pakai air bunga-bunga, air kembang-kembang gitu ya. Nah itu, terus habis itu langsung disuruh mandi, terus ganti baju itu tadi. Kalau nggak salah itu baju-bajuku yang habis aku pakai itu langsung dibuang kayaknya. Iya, dibuang. Tapi sepedanya enggak. Iya, kayak gitu. Sepedanya masih ada, tapi bajunya dibuang semua. Sama alas kakimu, sandalmu itu juga dibuang. Ya tadi, pengalaman spiritualku. Oke. Ini aku nggak pernah tahu. Soalnya dulu kita itu saudara yang nggak dekat. Kita tuh cuma kenal toh. Ya, cuma jarang ngobrol. Karena di pondok itu guys, jadi kan beda sih. Dan kita juga beda temen, beda circle. Jadi aku hanya tahu kamu hilang, dan aku nggak tahu kamu hilang kemana. Tiba-tiba kamu kembali, kayak gitu. Yang ku tahu kayak gitu. Dan aku nggak pernah peduli lagi. Maksudku, hari ini nggak jelas gitu loh. Anak ini nggak jelas, tiba-tiba hilang, tiba-tiba kembali kayak gitu. Meskipun dulu Pak Apohku bilang kayak gitu, tapi aku kan belum tahu ceritanya. Sekarang aku sudah tahu ceritanya dari kamu. Setelah kamu sampai rumah, tetap sosok itu nggak ada, nggak ngikutin kamu. Nah itu tadi, kayak menghilang gitu aja. Kayak kan aku kan disuruh tinggal kan, terus habis itu aku nggak mau kan, aku pas komunikasi itu disuruh tinggal, terus mau, terus istirahat itu tadi. Nah itu tadi aku sadar pulang. Nah terus aku nggak ngerasain apa-apa lagi. Oh kamu itu sempat disuruh tinggal di sana waktu disuguhi makanan-makanan itu? Sempat. Tapi kamu menolak. Terus kamu ketiduran terus bangun tadi ya di kantor polisi itu? Iya. Oke. Aku nggak bisa menyimpulkan apa-apa ya, kenapa dia kok disuruh tinggal. Cuma masa kamu mau diakuisisi atau gimana ya? Masa kamu mau dibawa ke sana selamanya? Aku kan nggak tahu. Yang jelas disuruh tinggal gitu aja. Terus habis itu aku nggak mau, kan cuman main aja di situ. Ikut aku terus cuman main, ya udah main aja. Sampai sekarang nggak pernah ada sosok itu lagi? Nggak pernah. Nggak pernah. Sampai sekarang. Sudah di momen itu aja. Iya. Terima kasih ya Mas Irul. Ini sudah kiroah ya, sudah mau maghrib ya. Sudah waktunya selesai, memang sudah lumayan lama Mas Irul cerita. Jadi cuy, ini beneran real cuy, kisah nyata. Bener. Bisa apa ya, kredibilitasnya ada. Karena apa? Semua orang tahu. Orang tua tahu, keluarga besar tahu, tetangga tahu, teman-temannya dia tahu, aku juga tahu sendiri. Cuma dari apa yang dia rasakan, hanya dia yang tahu. Hanya dia yang paham, hanya dia yang mengerti. Yang kita lihat itu ya, dia hilang dan kembali, kayak gitu aja. Kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di waktu dulu. Tapi sekarang aku sudah tahu sebenar-benarnya yang terjadi pada kakakku ini ya, atau masku ya. Nah, terima kasih cuy sudah menonton podcastku ya. Terima kasih banyak. Semoga kalian suka dengan format baru atau program baruku ini di channel YouTube Alinfa. Makasih guys. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe kamu mendukung channel ini untuk lebih besar lagi, dan kamu bisa jadi majikanku dan aku bisa jadi babumu ya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kamu ya. Terima kasih. Bye bye.